Kami masih bersama dengan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, Joko Triharyanto. Ya, Pak Joko, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Lalu pengembangan sektor potensial apa yang kedepannya wajib didorong pemerintah via BPDLH dalam mendukung NDC 2030? Ya, jadi kalau kita lihat memang sektor-sektor yang ada di dalam NDC itu sendiri masih masih apa ya, istilahnya belum banyak tereksplorasi gitu ya, khususnya dari perspektif sumber pendanaan yang non government. Nah, ini yang mudah-mudahan kedepannya kolaborasi antara BPDLH dengan pemerintah juga bisa makin terus kita tingkatkan. Baik, lalu bagaimana BPDLH memiliki visi ke depan terkait skema pembiayaan lingkungan hidup? Nah, jadi kedepannya BPDH akan terus semakin mengupayakan model-model pembiayaan yang sifatnya campuran atau blended finance, ketika kita bisa memblendedkan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah, dari publik, kemudian dari swasta, dari filantropi, kemudian dari internasional, dari global, sehingga cost of fund atau biaya investasi itu sendiri kemudian menjadi lebih murah, sehingga kapasitas jasa pelayanannya bisa diperluas, penerimaan manfaatnya juga akan semakin banyak. Dan capaian-capaian positif apa saja yang sudah diraih BPDLH hingga saat ini? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara dalam perspektif result based payment, distribusi pemanfaatan dana karbon dari lembaga internasional ke domestik ya, ke penerima manfaat, BPDLH sudah bekerja sama dengan baik bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam mendistribusikan komitmen-komitmen global khususnya di dalam pendanaan karbon melalui skema result based payment untuk kemudian dikelolakan di BPDLH, kemudian didistribusikan ke seluruh penerima manfaat di domestik ya, baik itu pemerintah daerah, kemudian kementerian, kemudian bicara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, bahkan di level kelompok masyarakat, termasuk juga swasta yang terlibat di dalam kesepakatan tersebut. Berikutnya bagaimana sinergi peran antara BPDLH dengan kementerian atau lembaga dalam mendukung pencapaian target NDC 2030? Nah, jadi posisi dari BPDLH sendiri itu sebagai operator dari pemerintah. Nah, BPDLH kemudian menjadi eksekutor dari pengelolaan dana yang dimandatkan dalam perjanjian antara pemerintah dengan negara asing, kemudian antara pemerintah dengan lembaga internasional, antara pemerintah dengan institusi internasional global yang nantinya didistribusikan atau dikelolakan ke BPDLH dengan kerangka investasi yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian BPDLH menjadi agen pelaksana pengelolaan di level teknis. Nah, nanti tinggal kemudian disepakati aturan mainnya, bagaimana pola pendistribusiannya, siapa saja yang layak menjadi penerima manfaatnya, kemudian bagaimana mekanisme pelaporan, kemudian mekanisme impact atau dampak, sehingga seluruh mekanisme pengelolaan ini bisa kita skenariokan menjadi sebuah investasi yang berkelanjutan. Menarik sekali, sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Joko Triharyanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, telah berbagi insight pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama.